Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kejayaan, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat sejauh mana ada agama dalam kehidupan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wal jazannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, sama ada laki-laki ataupun wanita, dan dia sendiri beriman, jadi agama ada dalam kehidupan seseorang, di hatinya terhunjam, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, la ilaha illallah. Kemudian dalam gerak anggota tubuh dia nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur kembali, ada amal-amal soleh yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Allah memberikan garansi bagi mereka yang mengisi kehidupan dia dengan iman dan amal, dengan agama, baik laki-laki ataupun wanita. Janji pasti dari Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia pasti akan kami berikan kepada dia kehidupan yang indah di dunia. Jadi agama tidak hanya menjanjikan kebahagiaan di akhirat, tapi juga bayangan atau percikan itu kebahagiaan di akhirat Allah nampakkan di dunia. Maka alim ulama katakan, jangan berhayal orang masuk surga kalau dia nggak bahagia di dunia nih, Pak. Jadi orang yang akan masuk surga di dunia sudah Allah bahagiakan. Orang hidupnya menderita terus, susah terus, nah, dikejar-kejar hutang, hidup problem, berantem terus dan sebagainya. Mau masuk surga, jangan berhayal. Karena Nabi SAW sabdakan, ad-dunya zulul akhirah. Dunia itu adalah bayangan akhirat. Jadi orang yang akan bahagia di akhirat, di dunia dibahagiakan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Begitu pula hati maka Allah, orang yang akan masuk neraka di dunia Allah sudah rasakan kehidupan nerakawi kepada dia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kena tombak dia, darah mencurat, mengucur, tapi dia senyum, fustu wa rabbil ka'bah, saya menang di Tuhannya Ka'bah, saya menang di Tuhannya Ka'bah. Kena tombak, darah mengucur, dia katakan saya menang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, nyawanya dia taruhkan untuk ini agama, berbaring di pembandingan Nabi kita Muhammad SAW di malam hijrah, dan resiko daripada tidur di atas pembandingan Nabi adalah kematian, karena 100 pedang yang sudah diasah di tangan 100 pemuda yang handal dari berbagai kabilah sudah siap, tinggal tunggu komando saja lagi dari Abu Jahal. Didobrak itu pintu, langsung ditebaskan ke atas itu ranjang. Tapi aneh, Sayyidina Ali radhiyallahu katakan, malam yang paling enak saya tidur malam ketika diperintahkan oleh Nabi untuk tidur di atas pembaringan beliau. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan apa beliau bisa tidur enak di atas ranjang tersebut? Padahal tahu sekitar rumahnya ada 100 pemuda yang sedang memblokir rumah Nabi dengan 100 pedang tadi. Allahu Akbar, ajib. Dengan iman dan amal soleh, yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Beliau katakan, wahai Ali radhiyallahu anhu, kamu berbaring di pembaringan saya sekarang akan pergi keluar dari ini kepungan. Besok kau kembalikan semua amanah yang ada di rumah saya, karena orang Quraisy ini aneh. Walaupun dia musuhi Nabi, gak suka dengan Nabi SAW, tapi amanah-amanah barang mereka
Sayyidina Ali lebih yakin dengan ucapan Nabi SAW, kamu kembalikan, berarti Sayyidina Ali pasti akan masih hidup dan kamu akan menyusul saya ke mana? Ke Madinah. Jadi enaknya Ali tidur radhiyallahu anhu, enggak terkesan dengan 100% karena beriman dengan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau iman sudah terpendam di hati, Allahu Akbar, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, jiwa tenang. Satu orang dilaporkan pada dia, harga roti sekarang naik jadi 1 dinar. 1 dinar ini nilainya mahal, 10 kali dirham, 10 dirham. Istilahnya beda 1.000 kok sekarang 10.000. Dia katakan la ubali bin, saya enggak peduli mau roti harganya 1 dinar, bahkan 1 biji gandum 1 dinar saya juga enggak peduli. Karena apa? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Saya tahu rezeki saya bukan di bumi tapi di langit. Jadi orang yang beriman, Pak, dia enggak pusing harga roti mau 1 dinar, 1 dolar, mau 1 miliar, enggak pusing. Karena rezeki saya bukan ditentukan di sini, ditentukan di mana? Di langit. Jadi orang-orang yang demo-demo ini kacau, Pak. Iya. Gelisah hidupnya, termasuk orang yang ikut politik, partai, semua gelisah. Yang enggak gelisah itu siapa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hadirin makna Allah. Allahu Akbar. Pasti dan pasti dan pasti, 3 kali pasti. Bahkan Maulana Thalib Jamil katakan, ulama nahwu bisa meletakkan 12 pasti dalam falanuhyiyannahu. Seperti walajinnahum subulana. Minimal 3 kali pasti, Pak. Lam ta'kid, num ta'kid, mutaqalah lagi, ta'kid lagi. Hadir maka Allah. Jadi enggak ada keraguan, Pak. Hanya dalam iman dan amal pasti ada kejayaan dalam kehidupan tersebut. Allahu Akbar. Beriman hadirin, jangan maka Allah, mengenal Allah, beramal melaksanakan hukum-hukum Allah, ikut cara Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan ada ilmu. Maka orang yang beriman dan berilmu, dia amalkan ilmunya tadi atau beramal dengan landasan ilmu, pasti setiap hari akan derajatnya naik terus, nggak pernah jatuh dia. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah akan angkatkan derajat siapa? Presiden enggak? Hari ini di atas kursi, besok di bawah kursi. Ya biasa begitu. Tapi kalau orang tadi beriman dan berilmu, pasti setiap hari diangkat derajatnya. Berilmu mengenal Allah, beriman mengenal Allah, berilmu mengenal apa perintah Allah. Ini penting, Pak. Beriman mengenal Allah, berilmu mengenal apa perintah Allah. Maka orang yang hidupnya setiap hari mengenal Allah, kemudian dia tahu apa perintah Allah dan dia kerjakan, maka setiap hari pasti akan diangkatkan derajatnya terus oleh Allah. Enggak pernah jatuh dia, enggak pernah jatuh. Orang yang berharta mungkin naik dia, tapi suatu saat nanti akan miskin juga. Menang sekarang pilkada, 5 tahun akan datang dia kalah. Tapi orang yang berilmu enggak, yarfa'illah, terus diangkatkan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, orang yang beriman mengenal Allah, walladziina utul ilma, dan orang yang diberikan pemahaman tentang apa pentingnya melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah jatuh. Hadir maka Allah, dan dua-duanya ini hak patennya Allah, Pak. Hak patennya Allah. Bagaimana kita mengenal Allah dan melaksanakan perintah Allah? Maka setelah Allah kenalkan dirinya, siapa dia? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Dia Rabb kalian yang menciptakan langit ini dan bumi dalam 6 hari. Semastawa ila arsh, kemudian beristiwa di atas arsy. Yughshil laila wan nahar yatlubu hatithan. Dia yang memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Yatlubu hatitha, terus saling berkejaran antara siang dan malam. Enggak ada fatah 1 detik pun masa blank, enggak ada. Terus menyambung antara siang dan malam.
wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Ini bulan, bintang, matahari semua beredar dengan perintah siapa? Musakhkharatin bi amri, dia beredar dengan izin Allah. Mobil kita bergerak dengan bensin, pesawat dengan bensol, apalagi ada dengan macam-macam bahan. Nah, begitulah kereta api. Tapi alam ini semua beredar bukan dengan bahan bakar itu semua. Musakhkharatin bi amri, hanya dengan amarnya Allah bergerak dia. Jadi bahan bakar atau yang menggerakkan itu semua adalah amarnya Allah. Kemudian Allah ingatkan kepada Allah, ingat nih, dengarkan, jangan ngantuk, betul-betul tawajuh. Ini kata-kata Allah, dengarkan dengan hati-hati, dengan tawajuh. Kalau masalah keduniaan ngantuk-ngantuk gak apa-apa, tapi kalau agama bahaya. Allah, dengarkan betul-betul. Apa yang harus dengarkan? Lahul khalqu wal amr. Hanya milik Allah dua nih, al khalqu wal amr. Yang menciptakan, hak cipta milik Allah, hak perintah juga milik Allah. Jadi al khaliq wallah, al amir wallah. Kita harus beriman al khaliq adalah Allah, dan harus betul-betul paham yang berhak untuk memerintahkan ciptaannya siapa? Allah. Maka hadirin, orang yang beriman dan berilmu akan naik terus derajatnya di sisi Allah. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kenapa mereka Allah ridhai? Mereka katakan, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Qur'an, ataupun kunna nata'allamul iman qabla al-Qur'an. Kami belajar iman, belajar mengenal Allah, mengenal Allah lebih dahulu. Ma'rifatul amir. Kemudian kami belajar Quran, ma'rifatul awamir, mengenal apa perintah-perintah Allah. Hadirin Allah, jadi kami belajar iman, belajar mengenal Allah, baru belajar Al-Quran, mengenal hukum-hukum Allah, perintah Allah. Dibangunkan lagi. Bahasa Malaysia dikejutkan biar kaget. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenal Allah, mengenal Al-Amid, siapa yang memerintah? Di ma'rifatul hakim qabla al-ahkam. Mengenal yang memerintah baru mengenal apa? Perintah. Sebelum mengenal perintah, Al-Quran, hukum-hukum maksudnya ini, kami dikenalkan dulu kepada yang memerintah, kepada yang memerintah. Sekarang kita ada kuliah syariah namanya, fakultas syariah, mengenal hukum, tapi tidak dikenalkan fakultas iman, mengenal kepada Allah. Maaf. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penting. Kita mengenal Allah sebelum mengenal perintah Allah. Maka para mufassirin menjelaskan makna wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada. Mereka tafsirkan illa liya'rifun, kecuali mengenal aku. Karena orang enggak akan baik ibadahnya kalau tidak mengenal Allah. Sedang di rumah kita nih, ngantuk-ngantuk, digedor, diketuk pintunya, assalamualaikum, keluar, waalaikumsalam, Pak minta air, Pak. Minta apa? Minta air. Kita lihat yang minta air tadi, maaf, bajunya kotor, ngaspal jalanan, tangannya juga kotor. Kita kasih dia air. Waktu itu belum ada zaman aqua gelas. Melihat penampilan dia tadi yang kotor juga, maka kita kasih air, tapi dari gelas plastik. Abdul Aziz kan, datang tamu langsung dikasih air, tapi dari gelas plastik. Bukan untuk menghinakan dia, memang keadaan tangan dia kotor. Selesai, terima kasih Pak. Ketukan yang kedua, assalamualaikum juga, waalaikumsalam warahmatullah. Pak minta air Pak. Sama perintahnya minta air, tapi ternyata yang minta tadi yang sedang nyatat listrik ini, rekening berapa kilometer yang digunakan ataupun air ledeng yang digunakan. Maka kita kasih air, tapi karena tangannya bersih, kita kasih dari gelas kaca beling. Yang ketiga ketukan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ternyata Pak RT minta air juga, baru keliling di RT dia. Karena beliau Pak RT, silahkan masuk RT, minum dulu. Mungkin kita nggak kasih air putih, saya kasih air teh dulu. Ketukan-ketukan berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ulama besar, kiai juga, calon mertua,
Dia datang ke rumah kita, langsung Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, minta air, nah. Oh, Pak Kiai. Nah, mungkin dari selesai ceramah semacam tadi, sebagainya, dia pun keliling, hausan minta. Tapi karena tahu ini ulama besar, calon mertua kita sebagainya, langsung dikasih dengan gelas plastik. Gimana Pak? Kalau kita kasih dengan gelas plastik bagaimana? Dia katakan, baik, terima kasih, aku enggak akan kawinkan putriku dengan kau yang kurang ajar. Maka kita tahu syakhsiyah, siapa dia ini pribadi. Maka kita suruh duduk dia, kita ganti baju kita, kasih minyak wangi dan sebagainya, dikasih minum. Nanti kita pesankan lagi, kalau dia dari Banjarmasin, belikan soto Banjar. Kalau Madura, soto Madura, contoh macam-macam diberikan. Bahkan kita minta ribet malam, nginap dan sebagainya. Walillahi matul a'la. Jadi perintahnya sama, minta air. Tapi kenapa pelayanan berbeda? Yang membedakan kita melayani itu orang, kenapa Pak? Apa saya? Kenapa pelayanan berbeda? Karena tahu yang minta air ini siapa? Yang minta air siapa? Suatu saat kami keluar di salah satu tempat, di luar negeri lah, dalam negeri enggak. Setelah selesai asar targhib, kita pun duduk-duduk di emperan masjid itu, di belakang. Ternyata satu orang tetangga masjid datang, dia untuk sholat asar juga. Dia sudah terlambat, pakai sarung saja, nggak pakai baju, kaos enggak, oblong enggak. Dia sholat, selesai sholat dia pun pulang. Sholatnya ini orang sah atau tidak Pak? Ada yang bilang sah, ada yang enggak. Sah enggak? Hadirin Allah, secara fikih sholat dia sah. Karena laki-laki ini syarat sahnya sholat menutup aurat. Auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut, sudah sah dia. Sholat dia, syarat sah sholat sudah. Tapi dia ini kurang ajar. Dia kira dia sedang menghadapi tukang sampah, maaf. Dia menghadap siapa? Menghadap siapa dia? Siapa Allah? Yang lebih hebat daripada persudahan derajat dunia ini. Menghadap bupati aja nggak mau dia pakai baju, pakai sarung tadi. Kecuali kalau dia suku Asmat barangkali. Maaf. Hadirin Allah. Allahu Akbar. Salatnya sah Pak, tapi dia kurang ajar, kurang ajar. Enggak tahu yang dia hadapi itu siapa. Yang dihadapi siapa? Kemarin satu orang karkun dari Madinah, bayan di Banjarmasin. Dia katakan dia mendengar cerita suatu saat Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih di perjalanan, mungkin naik kereta api, lantas sholat di perjalanan tadi di stasiun kereta api. Badan banyak ditonton oleh orang Hindu juga sholat mereka ini bersama dengan orang-orang, beberapa orang yang baru. Selesai sholat, kata orang Hindu tadi dengan makmum bertanya, Tuhan yang kamu sembah dengan dia sembah sama enggak? Kata mereka sama. Tuhan kami Allah, dia nyembah Allah enggak. Kata orang Yahudi, kata orang Hindu itu tidak sama. Tuhan yang dia sembah ini kuat, sementara Tuhan yang kamu sembah itu lemah. Ya sama. Kenapa? Karena ini waktu dia sholat ini saya perhatikan dia kayak orang ketakutan, khusyuk gitu. Sementara kamu seperti biasa-biasa saja. Berarti dia menghadapi yang kuat, zat yang kuat. Kamu tuh menghadapi yang biasa-biasa saja. Kira-kira subuh ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kuat atau Tuhan yang lemah? Dulu awal-awal kita dakwah Pak, ceritanya di Seragen, mungkin Ustaz Rohani lebih paham. Rombongan lewat habis subuh dipanggil sama Dan Ramil. Amirnya diinterogasi, makmurnya satu tidur ngorok, sedang diinterogasi ngorok. Mungkin karena sudah iman datang, gak terkesan dengan makhluk.
Ini cuma dan ramil, tidur sekarang langsung dibentuk. Kalian, saya ajak bicara malah tidur. Dan ramil aja marah Pak. Ketika dia bicara malah tidur. Bagaimana Allah? Orang sholat ngambil ngantuk. Jadi seakan-akan yang dia sembah ini lebih lemah dari dan ramil Pak. Allahu Akbar. Semoga Allah pahamkan saya dan tuan-tuan. Allahu Akbar. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum katakan, kami belajar mengenal Allah, belajar iman, baru mengenal hukum. Natijahnya apa? Fazadana al-Qur'anu iman. Hanya iman, Al-Quran menambahkan iman kami, menambahkan iman kami. Karena landasannya sudah benar. Nanti berapa saja yang datang ke ilmuwan tadi justru mendekatkan kami kepada Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu Akbar, ajib. Kita tahunya yang namanya ilmu ya tadi berapa hukum sholat, zakat, haji dan sebagainya. Bahkan banyak ulah buku-buku tentang fikih banyak sekali. Bagus, alhamdulillah, kita tidak salahkan. Padahal yang namanya hukum dari Al-Quran, dari ilmu. Jadi iman juga ilmu. Ta'allamnal iman, kami belajar iman. Jadi iman dipelajari sebagaimana ilmu juga dipelajari. Hari ini kita paham yang harus dipelajari ilmu tadi, keilmuan, hukum hakam. Padahal iman juga dipelajari. Maka kami belajar iman. Kami belajar iman. Para sahabat belajar ilmu di depan Nabi SAW. Masuk Islam satu orang. Maka ujar Rasulullah SAW, alimu akhakum Al-Quran wa faqihul Islam, ajarin saudara kamu ini Al-Quran, baca Al-Quran, surah-surah pendek dan sebagainya. Kemudian ajarkan dia fikih tentang Islam, bagaimana cara wudhu, itu dipelajari. Maka Nabi arahkan setiap orang yang masuk Islam agar diajarin ilmu dia. Tapi dalam waktu yang sama aja, itu sahabat juga diajarin iman, diajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin makna Allah. Jadi para sahabat Nabi belajar dua Pak, belajar iman, kemudian belajar ilmu atau hukum tadi. Belajar mengenal Allah. Bahkan ini yang pertama, belajar mengenal Allah. Maka di Masjid Nabawi, hadirin maka Allah, ada halaqah ilmu tentang Al-Quran, mempelajari juga hukum-hukum fikih dan sebagainya diajarkan. Dan tidak sama, ada orang yang kemampuannya menghafal cuma 10 surah, ada yang 1 juz hafalannya, ada yang 30 juz dan sebagainya. Tetapi semua sahabat Nabi, baik yang baru dan sebagainya, semua membuat halaqah iman. Buat halaqah iman, kemudian mereka bergerak keluar masjid. Ini yang dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Belajar iman, duduk membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Rabb kalian kepada ashabil fil, tentara bergajah yang punya tank-tank baja waktu itu. Ini mubazir Pak, kalau nggak digunakan dipasangin nih, tolong Pak. Jadi ada benda nggak digunakan, mubazir juga Pak. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak kuat dingin, latihannya Allah kuatkan saya agar bisa ke Eskimo sana, agar bisa ke Kanada, gitu, latihan Pak. Allahu Akbar. Kalau nggak ada kipas anginnya, kita doa mudah-mudahan saya dikuatkan bisa ke Yaman, perang pasir. Kalau ada kita gunakan, ya. Baik, mubazir wakaf orang nanti nggak berguna, kasihan Pak. Allahu Akbar, ajib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa rabbika ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah telah hancurkan daripada makar mereka. Wa arsala tayran ababil, Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa rabbika bi'ad, rabbil imad, salatul mukhlamatullah fil bilad. Ini menceritakan semua muzakarat tentang kebesaran Allah. Bagaimana Allah Subhanahu mampu untuk hancurkan tentara bergajah. Dengan apa? Tidak menggunakan Jibril yang punya sayap yang begitu hebat, tidak. Cukup menggunakan burung yang kecil-kecil saja, membawa batu-batu kerikil kecil. Dan aneh itu batu, waktu di tangan burung nggak panas. Ketika dijatuhkan baru meledak.
itu ilhamnya bom sekarang, Pak. Di pesawat enggak meledak, tapi setelah jatuh di kepalanya Abraha, jatuh di kena gajah, hancur semua, kasbin makul, seperti daun-daun yang dimakan ular gitu. Allahu Akbar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Pertama kepada kaum tadi, kaum Nuh alaihissalam, Allah kirimkan banjir yang begitu hebatnya. Dan banjir di zaman Nabi itu nggak ada hubungannya dengan penebangan hutan. Wah, ini kacau, hutan ditebang semua, hutan lindung terjadi banjir, nggak ada, Pak. Nggak ada hubungan banjir dengan penebangan hutan. Padahal yang hutan yang ditebang oleh Nabi Nuh sedikit, mungkin satu batang kayu saja. Dibikin kapal sudah, taunya banjir besar. Maka Allah katakan ini gara-gara Nuh nebang pohon, nebang hutan, akhirnya banjir besar. Ada ayat Al-Qurannya. Dan banjirnya seluruh dunia. Jadi tidak ada hubungan antara penebangan hutan dengan banjir. Hutannya dipelihara, dijaga, tapi amalnya nggak benar, imannya nggak benar, dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu. Hutannya ditebang, bikin masjid, bikin pesantren untuk ketaatan, pergi haji umroh, Allah peliharakan. Allahu Akbar. Masalahnya dengan amal itu manusia itu sendiri. Baik, kaum Samud berlagak dia. Oh Akbar. Kaum Ad dulu, Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin sab'a layalin wa thamaniyat ayyam, 7 malam 8 hari terus kencang, diterbangkan ke atas, dihempaskan lagi ke bumi Allah. Padahal badan mereka ini besar-besar, Pak, kuat-kuat. Gandengan mereka 10-10, tapi diangkat juga. Jangankan badan kaum Ad, pernah kami di Lahore di Pakistan, itu lihat mobil Stum, apa namanya itu, mobil mengaspal jalannya, itu diangkat oleh angin, Pak. Gambaran kepada orang laut, jangankan mobil kaum Ad sudah pernah aku angkat dulu. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kaum Samud berpikir itu dulu umat Nabi Nuh dihancurkan dengan banjir, kaum Ad dihancurkan dengan angin. Kita akan bikin rumah dalam gunung, anti air anti angin. Anti air anti angin. Maka Allah kirimkan satu orang malaikat bataria dia. Wow. Maka dengan atau teriaknya malaikat, pecah dada mereka semua. Allah berkuasa atas segala-galanya, Pak. Dimuzakarakan di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Mufti Zainal Abidin Damat Rahmatullah katakan, ajarkan kepada anak kalian 3 ummahatus sifat. Wahai anakku, Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim. 3. Jangan kalian ajarkan kemusyrikan pada anakmu. Awas anjing, awas tikus, awas hantu, awas jin. Itu adalah pelajaran kemusyrikan pada anak kalian. Muzakarakan di rumah, wahai anakku, Allah Sami', Allah Maha mendengar. Aisyah radhiyallahu anha katakan, subhana man wasi'atul aswat. Maha suci Allah yang mampu untuk meliput semua suara. Untuk meliput semua suara. Aku dekat di satu rumah dengan Nabi SAW. Datang ini perempuan Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, melaporkan akan kelakuan suami dia yang telah menzihar dia tadi, menyamakan punggung dia dengan punggung ibunya, enggak digauli lagi. Sudah tua dia. Waktu gadis, masya Allah, dicinta disayang oleh suaminya, tapi setelah tua, enggak ada. Padahal dalam Islam mawaddatan warahmah, waktu masih muda mawaddah, kalau sudah tua nanti ada saling menyayangi gitu. Waktu muda kita gandeng dia mawaddah, setelah tua mau jatuh kita pegang dia, rahmah namanya. Waktu muda digandeng, setelah tua tahu kamu nggak punya mata. Ini ngomong kayak gini iblis gitu, Pak. Suami apaan gitu, istrinya di waktu muda dulu digandeng, jatuh disayang, dipeluk lagi, setelah tua jatuh, nggak punya mata kamu tuh. Aneh. Hadir subhanahu wa ta'ala. Justru semakin tua ada rahmah, mawaddatan wa rahmatan. Was muda mawaddah, setelah rahmah tua lebih lagi rahmatan. Hadir bukan apa istilahnya bahasa Indonesia, habis manis sepah dibuang, begitu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, hadirnya maka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lapor pada Nabi SAW. Nabi sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Aisyah katakan, aku nggak bisa menangkap suaranya Khawlah ini, nggak ngerti apa yang dia katakan. Tapi Allah dari atas langit yang ke-7 turunkan firman-Nya, qad sami'a Allah qala litujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar ucapan itu wanita yang telah melaporkan akan perilaku suaminya.
wa tashtaki ila Allah, dan dia pun lapor pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakum, Allah mendengarkan pembicaraan Nabi dengan Khawlah tadi. Aisyah enggak bisa dengar, tapi Allah mampu untuk mendengar, Pak. Wallahu yasma'u tahawurakum innallaha sami'un basir, Allah sami' juga basir. Bahkan Nabi mensabdakan innallaha yasma'u, sesungguhnya Allah mampu untuk mendengar. Mendengar apa Allah? Dabib an-namlatis sauda fi sakhratis samma fi lailil zulma. Allah mampu untuk mendengar derap langkah kaki semut. Langkah semut yang kecil, Pak, hitam, di atas batu yang hitam atau dalam gua yang hitam dalam kegelapan malam. Allah mampu untuk mendengar itu suara semut tadi. Bahkan Allah mampu untuk mendengar suara ikan yang kecil, Pak, di dasar laut yang dalam, di tengah riak ombak yang begitu besar. Allahu sami', maha mendengar. Basir, maha melihat. Maha melihat. Dimanapun kamu, nggak ada yang bisa mendidingi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang pertama nggak bisa mendidingi Allah dari bentuk pandangan yang kedua. Begitu seterusnya. Nggak ada yang mampu untuk mendidingi penglihatan Allah. Alim, maha mengetahui. Berapa uangnya di kantongmu Allah tahu. Berapa yang di almari kita Allah tahu, Pak. Allah tahu. Ada jamaah kemarin anti tafakud dia. Ditafakut sama tim tashkil, nggak bisa. Nggak usah takut, kami siap berangkat. Walahan tim tashkil, ini orang nggak bisa, bawa ke Ustaz Lutfi kali di belakang kan, dulu kan. Saya takut, berapa kau punya duit? Kenapa Ustaz tanya duit? Ya takut. Ngapain Ustaz ngomong-ngomong masalah iman, tapi masih tanya duit juga? Jos saya bilangnya orang. Allahu Akbar, ajib. Karkun sudah sampai level ke sana. Maka saya katakan, Masya Allah, dulu saya punya guru di Mesir, mudah-mudahan masih hidup. Beliau katakan, sekali iblis laknatullah alaih jumpa Nabi Isa alaihissalam. Isa, ya ada apa? Tahu kamu yakin yang menghidupkan mematikan Allah? Yang menghidupkan dan mematikan siapa Allah? Ya tahu, yakin. Baik, sekarang kamu naik ke gunung sana, naik ke atas, kemudian kamu lompat. La ilaha illallah, lompat. Yakin yang menghidupkan dan mematikan siapa? Allah. Buktikan, kamu tukar Quran 4 bulan, lompat. Gimana Ustaz Yunus? Ketemu iblis, Yunus, kamu yakin yang mematikan Allah? Ya, Karkun 4 bulan, ngapain gak yakin? Bahkan setahun lagi. Alumni Magelang, alumni Temboro, alumni Pakistan. Kenapa gak yakin? Siap lompat dari Bang Bali sana. Gimana? Kalau ditantang iblis kita berani nggak, Pak? Kalau iblis nantang kita, Karkun 1 tahun, ulama naik ke Bank Permata, lompat. Ya Hayyu Qayyum. Berani ditantang iblis begitu kelahi? Masih ragu, Pak. Allahu Akbar. Karkun Indonesia ini penuh dengan keraguan, Pak. Pakistan langsung jawab, anak kecil langsung jawab dia. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, wahai iblis, yang berhak nguji itu siapa? Allah kan nguji